Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Vita Fitisia SESPDMM. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Silvana Nini dengan NPM CA241110002. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? A. Menelusuri konsep dan urgensi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Oleh karena itu, dalam pengertian tersebut dapat kita tangkap beberapa komponen yang penting dalam sebuah ideologi ini, berarti sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Sedangkan berikut beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Yang pertama ada Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikir yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Sedangkan yang kedua, menurut Sudarjo, yaitu ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Sedangkan menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Untuk melengkapi definisi tersebut, perlu kita ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. A. Martin Seligger, yaitu ideologi sebagai sistem kepercayaan. Martin Seligger menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan yang didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Nah, di bawah ini yang terletak di sebelah kiri berwarna biru itu adalah ideologi fundamental, di mana ideologi fundamental meletakkan perspektif moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur yang meliputi deskripsi, analisis, perspektif teknis, implementasi, dan penolakan. Sedangkan ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung meliputi deskripsi, analisis, preskripsi moral, implementasi, dan penolakan. B. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara yang baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Sedangkan menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Nah, selanjutnya jenis ideologi di dunia. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Selanjutnya, liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual yang artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
Lalu ada sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, yang artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Dan yang terakhir ada kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Setelah kita menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Untuk lebih lanjutnya yaitu 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat di dunia. Sastra Prateja menegarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, fase-fase perkembangan globalisasi. Yang pertama ada fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Selanjutnya, yang kedua yaitu fase pertumbuhan, yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Selanjutnya yang ketiga yaitu fase take-off. Fase take-off ini yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920. Ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Selanjutnya, yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960. Yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme. Dan yang jatuhnya bom atom yang mengubah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya yang kelima yaitu ada fase ketidakpastian, berlangsung dari 1960 sampai 1990, yang ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individual menjadi yang lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, dan berkembangnya media global yang semakin canggih. Dan fase yang terakhir yaitu fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.